Sampai tahun 2010, gue kenal pertama nih ya, asal kalian tahu. Yang jeblosin gue ke Sportcaster, itu adalah salah satu komentator atau pundit yang paling ngeselin dan banyak musuhnya, yaitu Coach Justin. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Jumpa lagi bersama gue Andri di sini dan guest gue hari ini harusnya udah nggak perlu diperkenalkan lagi ya, sudah pasti pada tahu lah. The one and only Ibnu Jamil. Apa kabar John? Mantap John. Mantap Siap. John. Glory Man United. Iya. England still coming home. Apapun itu, pokoknya coming home aja. Iya. Ya sebenarnya kemarin Inggris sayang banget ya, udah unggul menit ketiga, bermainnya agak nahan gitu. Kalau udah dapat momentum. Enggak, sebenarnya nahannya itu kejadian ketika menurut gue ya, setelah babak kedua sih. Babak pertama itu praktis Inggris bermain masih cukup efektif, masih dijaga permainannya, tapi pas babak kedua irama permainan udah berubah jauh. Itali udah mulai ngedikte Inggris, terus Inggris udah nggak bisa keluar dari ancamannya Itali, udah gitu masuknya tambahan gelandang bertahan, digantinya Declan Rice sama Henderson, ini bikin Inggris semakin bertahan dan nggak ada nyaris nggak ada serangan-serangan berbahaya ke Itali. Gue udah curiga ini pasti nyari penalti. Tapi kalau nyari penalti ngapain gitu? Southgate tuh punya pengalaman yang jelek di penalti. Iya, betul. Dan juga kan sebenarnya ya biar gimana pun Gareth Southgate itu kan belum pernah memenangkan kejuaraan apa-apa ya. Kalau kita lihat jejak karirnya ya. Memang belum. Kan belum pernah. Belum memang. Cuma kenapa FA itu ngasih kesempatan sama dia? Karena FA melihat progres dan juga kinerja yang bagus saat Southgate kalau nggak salah megang U17 ya Inggris. Saat itu Harry Kane udah jadi striker di situ. Jadi memang Harry Kane sama Southgate ini udah punya hubungan yang sangat erat dan juga ada sejumlah pemain Inggris yang masih muda saat itu udah bergabung sama Southgate. Tapi yang paling gue inget ya Harry Kane. Harry Kane salah satu strikernya timnas junior Inggris yang diasuh sama Southgate. Iya, betul. Ya, tapi Inggris gimana ya? Mau siapa lagi pelatih kebangsaan Inggris yang bagus? Iya kan? Nggak ada. Masa mau Sam Allardyce yang spesialis nyelamatin tim dari degradasi. Tapi jujur memang Inggris nggak punya tim bagus. Ya kategorinya gini, untuk untuk menasbihkan Southgate pelatih bagus meskipun kinerjanya mulai terbukti 2018 semifinal, ya kan? Betul. Bisa merakit puzzle meskipun belum lengkap. Inggris melaju ke semifinal. Terus sekarang Piala Eropa final. Meskipun nggak juara, tapi ada peningkatan. Cuma memang Southgate masih menurut gue belum bilang pelatih yang cerdas, yang bagus banget, yang brilian. Karena Inggris memang nggak pernah punya pelatih cerdas sih, pelatih bagus. Iya. Sama kiper sebenarnya dulu. Sejarahnya Inggris tuh nggak punya kiper bagus sama pelatih bagus. Iya, betul. Bahkan zamannya David Seaman pun sebenarnya David Seaman tuh bukan kiper yang bagus-bagus amat sebenarnya kan? Enggak, tapi banyak yang bilang katanya saat itu David Seaman-nya bagus, cuma defender sama pelatihnya Inggris aja nggak bagus. Balik lagi, kalau kiper bagus tahu gue udah ya Gordon Banks, Peter Shilton. Tapi udah lama banget itu kan? Udah lama itu, tahun 66 tuh Gordon Banks bawa Inggris juara Piala Dunia. Peter Shilton juga udah lama. Jadi setelah itu eranya meskipun ada bilang David Seaman, tapi kalau menurut gue sih pribadi belum cukup. Ya kalau kemarin Inggris juara, ya mungkin Pickford bisa masuk lah menuju kiper bagus. Iya. Tapi gue kalau nonton Inggris ya, kalau lihat Pickford yang jaga dan kalau Pickford tuh dites entah tuh dari jauh atau dari dekat tuh sebenarnya serem lihat dia tahu.
Iya. Nggak meyakinkan save-nya gitu loh. Lihat kalau gini ya, kalau kita compare sama Donnarumma aja deh. Donnarumma tuh kalau di shoot itu save-nya tuh kelihatan banget, dia meyakinkan pokoknya bola akan dijauhin dari gawang. Sedangkan kalau kita lihat Pickford itu yang penting ya udah gue refleks, gue tepis bolanya nggak masuk. Tapi kadang-kadang ya bolanya masih suka liar juga kan di kotak penalti kalau lihat Pickford sebenarnya lihat dia main. Iya, sebenarnya gini, paket clean sheet bagusnya Pickford kemarin itu nggak bisa lepas dari penampilan Maguire dan John Stone. Iya betul, setuju. Iya. Setuju. Terus setelah itu ditopang sama Declan Rice dan juga Calvin Phillips. Jadi memang menurut gue ya kinerja dari Inggris ini terutama lini pertahanannya itu cukup bagus. Cukup bagus. Lu lihat aja Inggris itu ya kalah pun sebenarnya sama Italia setelah adu penalti, ya kan? Betul. Setelah itu Inggris cuma kebobolan 1, iya kan? Jadi kebobolan selama Piala Eropa ini cuma 2. Udah gitu, selama 120 menit Inggris berhasil menahan Italia. Praktisnya seperti itu. Jadi menangnya Italia lewat adu penalti. Nah, artinya pertahanan Inggris itu kalau ngelihat statistik ya, data-data nih, dari jumlah gol aja dan juga clean sheet, ya bagus pertahanannya. Betul. Cuma memang daya serangnya ketika tengah ke depan nge-build up serangannya itu ya kategorinya angin-anginan. Terbukti waktu pas putaran grup Inggris cuma butuh 2 gol dia bisa lolos. Menang 1-0 1-0. 1-0 lawan Kroasia, 1-0 lawan CSKA. Iya, betul. Iya kan? Seri lawan Scotland. Udah menjadikan dia juara grup. Cuma 2 gol. 2 gol. Iya, betul. Praktis itu tuh efisien banget. Betul. Ya, tapi memang nggak bisa diharapkan gimana ya. Materi pemainnya emang begitu. Mau kita harapin dia bermain kayak gimana? Tapi gue sih berharap keajaiban dia waktu dia lawan Jerman, kekompakannya, kolektivitas permainan lini per lini itu bisa keluar waktu saat lawan Italia. Itu terbukti di 45 menit babak pertama. Ya enggak lah, ya mungkin praktisnya di 35 menit lah babak pertama. Itu bagus. Semua pemain itu kompak untuk nutup ruang geraknya Italia. Pemain punya kebebasan untuk mengolah bola, terus langsung memberikan ke lawannya. Ngelewatin 1 buah pemain dengan akselerasi dari skill individu, itu diwajibkan. Gue lihat beberapa kali, lu lihat Declan Rice, terus juga Mason Mount, Luke Shaw. Itu gocek lewat passing. Dan permainan cepat. Dan gol pun tercipta sebenarnya di menit kedua. Itu keren banget buat gue. Iya benar. Itu keren sih. Tangan yang mematikan. Bener. Kaget kita juga. Toto udah gol. Roberto Mancini aja juga shock gitu kan sebenarnya lihat. Toto udah kejebolan. Iya benar. Ya, tapi Inggris lihat sih lah ya. Tahun 2022 kan berarti Piala Dunia kan ya? 2022. Piala Dunia besok. Tahun besok? Ya, tahun depan. Kita lihat nanti Inggris gimana. Gue sih sebenarnya lebih dukung Spanyol sih, karena gue memang dari dulu lebih suka sepak bola Spanyol ya. Walaupun tetap kalau Liga Inggris mah nonton aja. Ya. Karena gini, John, menurut gue kita itu dicekokin sama liga yang memang sesuai dengan jam tayangnya kita. Balik lagi sebenarnya kalau Italia sama Spanyol nyocokin jam tayangnya dengan orang Indonesia, gue yakin mereka juga pasti akan konsumsi liga itu. Betul. Dulu tuh gue nonton Liga Inggris pas zaman masih di SCTV tuh. Yang logo Premier League-nya masih singanya ngadep samping kan. Iya, yang segitiga kan. Iya, yang masih pegang bola warna merah tuh singanya kan. Iya, zaman Beckham masih nomor 24. Cantona, David Platt, Tony Adams, apalagi tuh. Ian Wright. Zaman Newcastle juga lagi jago-jagonya. Wah, Alan Shearer, Lee Bowyer, terus ada Leeds United, Mark Viduka, ada David Ginola, Les Ferdinand. Wah, keren. Dulu inilah. Keren. Dulu seru lah. Dulu seru itu nonton Liga Inggris zaman itu, karena tiap klub tuh
punya ininya masing-masing. Sedangkan kalau menurut gue sekarang ya, ini yang gue lihat ya, sepak bola sekarang itu terlalu tiap tim tuh nggak punya ciri khas. Rata-rata pasti kebanyakan mainnya tuh pokoknya pressing, counter. Jarang gitu yang bener-bener nerapin pemainnya misalnya gini deh. Mungkin yang gue bisa bilang punya ciri khas kuat banget terakhir kali mungkin Barcelona dengan tiki takanya. Selebihnya rata-rata ya emang lebih strategi, formasi itu lebih adaptif ya. Tergantung lihat lawannya gimana, kondisinya lagi gimana, skornya lagi berapa. Pokoknya ya kita reaktif aja gitu. Lihat ini nanti gimana gitu. Sedangkan yang bener-bener mempertahankan pokoknya gue 90 menit mainnya kayak gitu ya filosofinya ya gue lihat terakhir Barcelona. Walaupun gue bukan pendukung Barcelona karena gue pendukung Real Madrid ya, tapi yang itu yang gue lihat gitu loh. Iya, betul John. Jadi emang karakter atau apa ya nyebutnya ya filosofi lah. Kalau itu kan orang-orang bola biasanya nyebutnya filosofinya Barcelona tiki taka, filosofinya Inggris dulu kick and rush, terus filosofinya Italia itu catenaccio. Ya kan. Nah, sedangkan klub-klubnya terakhir katanya nih ya pengamat yang teknis bilang itu terakhir Southampton kalau nggak salah atau Southampton itu yang masih menggunakan kick and rush, main bola langsung direct ke depan dan lari gitu, dapat lari. Jadi emang sepak bola modern itu sekarang dituntut untuk lebih apa ya? Buat gua efektif pertama, kedua ya gimana caranya untuk dapat menang. Di luar dari dia mempertahankan untuk sepak bola menghiburnya, itu udah jadi sesuatu yang nomor kesekian. Apalagi timnas itu buat gue biasanya kan timnas kan dihadapkan dengan turnamen ya, bukan liga gitu loh. Beda dengan klub. Timnas itu praktis setelah 2000, gue ngelihat 2012 Spanyol masih dengan tiki takanya menggunakan false nine, tapi setelah itu tiki taka mati. Italia juga diobok-obok 4-0 finalnya 2012. Itu tuh nyaris nggak ada memang karakter atau DNA setiap negara yang mempunyai atau mempertahankan karakter itu. Mungkin Jerman masih. Tapi setelah itu yang juara nih, kita ngomongin yang juara. Yang juara tuh kebanyakan tim-tim yang mainnya pragmatis atau lebih bilangnya efisien. Yang penting asal menang. Betul. Dan lu lihat deh, setelah tahun 2004 itu skor final Piala Eropa itu yang berhasil nyetak gol pasti menang. Karena lawannya setelah itu nggak ada yang berhasil nyetak gol. Makanya final Piala Eropa kali ini skornya 1-1 selama 90 menit plus jadinya tambah extra time. Itu skornya 1-1. Itu adalah partai final pertama yang kedua-dua timnya saling cetak gol. Iya, 2008 1-0 ya, Spanyol 1-0. Iya. Kebanyakan 1-0. 2012 ya, Portugal dong, sama Prancis 1-0. Itu. Jadi ini banget. Yang penting setelah cetak gol bertahan atau ngandelin counter. Iya sih. Sekelas Portugal ada Ronaldo dulu juga pemain-pemainnya sebenarnya cukup mewah gitu loh, punya skill individu yang bagus, tetap aja mainnya kayak gitu. Asal menang. Iya. Gimana ya? Kalau kita lihat tiki taka kan sebenarnya kan asik ya lihat ya, passing itu enak lihatnya. Tapi karena memang akhirnya udah mulai kebaca nih kok supaya nanggulangin tiki taka ini kayak gimana ya mau nggak mau akhirnya pada ini kan numpuk semua tuh. Kalau si Mourinho kan bilang parkir bis lah. Yang penting pokoknya jangan kasih mereka telat. Jadinya kan ya mau tiki taka gimana pun kalau memang udah 11 orang numpuk ya susah lewat lah kan. Mau gimana? Tapi balik lagi John, menurut gue gini, tiki taka itu akan berhasil ketika ada finishing. Tapi selama lu tiki taka cuma muter-muter di tengah doang itu akan jadi sesuatu yang boring. Betul. Itu kan yang dialami Spanyol pas setelah mereka juara 2012 kan. Sebenarnya 2012 pun mereka pakai false nine pun sebenarnya tuh mulai kelihatan tuh tiki taka tuh susah buat nyetak gol. Susah, karena lawannya udah mulai mempelajari kelemahannya dia apa. Ketika ketemu pertahanan yang kuat, penyerang-penyerangnya itu ngerasa frustasi, karena mereka ketika pemain semua maju untuk menyerang, itu artinya ada celah yang gede di lini pertahanan mereka. Dapat bola,
langsung lakuin serangan balik secepat mungkin, punya pemain yang punya skillful dan juga punya speed, itu gampang banget nyetak gol. Karena setelah lewat setengah lapangan, lu akan langsung berhadapan dengan kiper. Nggak ada tuh gelandang bertahan, center back, udah hilang semua, ada di belakang semuanya. Betul. Itu yang dipelajarin menurut gue ya. Jadi anti teorinya Tiki Taka ya seperti itu. Lu harus melakukan ultra defensif seperti yang dilakukan oleh Mourinho. Betul. Cuma memang terkadang ada yang berhasil, ada yang enggak. Nah, Italia kemarin itu salah satu tim yang berhasil mematahkan Tiki Taka ala Enrique. Iya. Sebenarnya bukan Tiki Taka gue bilang, karena ya nggak sesukses waktu di Barcelona dan juga Spanyol di 2010. Jadi Tiki Taka buat gue sebenarnya udah mati. Kemarin lebih Spanyol itu lebih ball position aja. Punya gelandang-gelandang hebat, punya pemain yang visi dan misinya bagus, dan juga ankle kakinya tuh gila kuat-kuat banget. Dapat bola langsung tahu nih, bola belum datang dia udah tahu bro, udah tahu bakalan passing kemana. Itu yang dilakukan sama Pedri, sama Olmo, bagus. Betul. Dan Pedri itu kemarin gila ya, masih muda. Wah, itu bener-bener mainnya tuh canggih banget tuh Pedri lu. Canggih. Potential player tuh. Gila dia. Dia kalau nggak salah 55 key pass itu sukses semua ya, 55-nya ya. Sukses. Iya, memang. Coba itu gue sempat bilang sih sama waktu gue siaran. Kan gue kemarin tahun ini jadi komentator. Iya. Ke presenter gue bilang, lo kalau cuma data statistik bilang passingnya sukses dan banyak, lu dari jarak dekat 2 meter kita passing-passing aja, musuhnya di sebelah sana, passingnya tidak membahayakan, itu juga dapat jadi statistik, dan itu akan jadi catatan menarik buat si pemain. Tapi passingannya itu tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Iya, benar. Karena bukan killer pass yang nggak bikin gol. Bukan killer pass. Betul. Menurut gue, jadi gini, menurut gue sekarang pemain yang pinter itu pemain yang cerdik untuk menciptakan peluang atau meng-create peluang jadi peluang berbahaya. Tapi selama pemain itu cuma jago gocek tapi di area tidak berbahaya, buat apaan? Betul. Playmaker sekarang menurut gue yang paling efektif mainnya dan passingnya memang killer passnya bagus, paling Kevin De Bruyne. Oh, cakep. Setuju, sepakat. Selebihnya De Bruyne, siapa lagi? Even Pogba pun menurut gue ya angin-anginan. Kalau lagi jago ya jago, kalau lagi ini ya ya udahlah. Kita cuma bisa lihat dia gocek-gocek, passing-passing kagak jelas kan. Gua tuh kalau Pogba, ngomongin Pogba, gua nggak tahu kenapa dia di MU termasuk pemain yang lebih banyak mendelay arah serangannya. Dia lebih efektif waktu di timnas. Nggak tahu kenapa Pogba itu sering banget untuk dapat muter, dan pergerakannya kan memang flamboyan ya. Tapi memang pemain seperti Pogba itu susah untuk direbut bolanya. Kecuali lu jatuhin, lu tackle segala macam, mungkin bisa karena dia punya jangkauan yang gede, postur badan tinggi. Pemain-pemain yang mau ngambil dia kasih pinggul atau pantat itu susah untuk ngambil. Cuma memang dia pergerakannya dan visi permainannya itu lebih agak ngedelay gitu. Bener. Sebenarnya karakter playmakernya dia itu ya kalau kita bilang sepak bola 90-an ya dia lebih cocok sebenarnya dibandingin yang sekarang yang lebih direct. Ya. Iya. Betul. Cuma sekelas kalau Italia pun sebenarnya menurut gue ya itu nggak ada pemain yang bintang banget. Kecuali di luar Spinazzola. Selebihnya kayak meskipun lu bilang gelandangnya bagus, Jorginho, tapi Italia itu lebih tim kerjanya. Bener. Itu bagus tuh karena tim, karena as unit, bukan karena Immobile, bukan karena Chiesa, bukan karena Jorginho, tapi Mancininya yang hebat ngerakit itu. Betul. Lu passing, lu nggak boleh lama, pergerakan lu tuh harus tahu kemana, udah gitu. Kalau udah sepertiga lapangan menuju ke kotak penalti, baru si striker menggunakan skill individunya shooting ke arah gawang. Tapi di tengahnya itu textbook banget sih. Ketika lawan nyamperin, lu harus udah passing ke teman lu. Cari temen yang paling gampang untuk terima bola dan paling sepi untuk dijaga.
tap gitu loh, cepet banget. Apalagi pas Italia awal-awal main di babak penyisihan di putaran grup, keren banget men. Betul. Dan menurut gue ini adalah Italia dengan tim yang bermain paling cepat sih menurut gue ya. Kalau kita compare sama Italia sebelumnya yang mainnya lebih lambat, nyari foul, ya beda banget lah. Udah kayak nonton Italia sebenarnya. Ini sih Italia dengan udara segar yang baru. Iya. Jadi buat gua Italia itu sekarang disulap sama Mancini. Pertama lebih menghibur, kedua lebih membunuh, dan ketiga lebih tangguh. Tangguhnya pasti selalu karena Italia itu nggak pernah lepas dari yang namanya catenaccio. Ingat nggak waktu pas lawan Belgia pas saat Spinazzola cedera? Iya. Di situ mereka langsung catenaccio, John. Iya. Dia langsung rapet semuanya dan ngegrendel gitu. Jadi serangannya wah gila. Belgia, Lukaku juga stres itu ngadepin Italia. Iya, bener. Dan ciri khas Italia keluar lagi di situ. Delay. Keluar lagi. Iya, delay, buang-buang bola, cari foul. Ngeselin banget. Iya. Ngeselin banget. Itu ciri khas Italia banget itu. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih ya, John. Nih, lu kan terkenal sebagai seorang artis kan ya. Nah, lu bisa jadi sportcaster juga dan paham tentang hal-hal begini, itu gimana ceritanya sih? Jadi gue emang suka bola udah lama. Jujur gue waktu dari ada anak gue nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Siapa namanya? Yaya ya kalau nggak salah ya. Yaya. Jadi awalnya tuh gue dari SD udah suka bola. Gue sempet sekolah masuk SSB. Terus tapi pas di SMP sama SMA lebih banyak main basket sampai ikut-ikut pertandingan dan sempat masuk putaran DKI waktu itu sama klubnya Satria Muda punyanya Erick Thohir. Gue sempat ikut sampai putaran DKI. Nah setelah itu gue kuliah pun gue masih dapat beasiswa dari basket. Tapi passion sama sepak bola ini nggak pernah ketinggalan. Gue sempat juga ikut seleksi liga mahasiswa. Kampus gue dulu Mercu Buana. Jadi setelah itu ternyata karir gue lebih banyak di bintang iklan, sinetron, sama film. Sampai tahun 2010 gue kenal pertama nih ya, asal kalian tahu, yang jeblosin gue ke sportcaster itu adalah salah satu komentator atau pundit yang paling ngeselin dan banyak musuhnya, yaitu Coach Justin. Coach Justin. Iya. Oh, dia nyemplungin lu. Dia nyemplungin gua. Karena waktu itu gua lagi main futsal di Pancoran kalau nggak salah. Terus kenalan sama dia, main bareng udah beberapa kali. Terus gua tahu dia komentator di TV One kalau nggak salah. Terus dia bilang, lu suka bola ya, pengetahuan bola lu oke juga, lu nggak mau lu nggak mau jadi ini siaran bola aja. Terus gue bilang, gue mau banget, mau dong, gue bilang gitu. Gue dari dulu suka banget selalu nontonin tuh presenter atau sportcaster kayak ini Mas Tris Irawan, terus juga ada Ricky Jo, terus ada siapa? Ada Bung Andi Darussalam, Olan Fatah, itu senior deh. Tamara Geraldine, ya kan, yang bawain Liga Italia, terus juga, banyak deh Liga Champion. Gue seneng banget tuh, pokoknya gue dulu nontonin mereka. Gue ngerasa mereka itu keren gitu loh. Udah suka bola, terus juga pas ngomongin bola jago-jago banget. Nah, akhirnya gue ditawarin gue masuk TV One waktu itu siaran La Liga. La Liga musim 2009-2010. Iya. Even pernah nayangin pas Ibra masuk Barca ya, masuk Barcelona ya. Iya, betul.
Nah, setelah itu gue ditarik lah Piala Dunia 2010 ke RCTI. Gue siaran bola di RCTI untuk Piala Dunia pertama kali di RCTI. Terus habis itu masih gugup, masih bleek siarannya. A, I, U, E, O. Banyak yang ngebully juga, tapi itu yang bikin gue kuat sampai sekarang. Alhamdulillah, berarti gue udah 11 tahun ya. Iya. 11 tahun gue siaran dan udah pernah menjadi sportcaster terbaik Panasonic Global Award selama 2 tahun berturut-turut. Terus ya udah, gue ngerasa ternyata memang passion gue di sini. Meskipun apa ya, banyak yang bilang, lu kan kalau lu bandingin presenter bola sama presenter musik, uangnya itu presenter bola nggak ada apa-apanya gitu loh. Iya benar. Iya, nggak ada. Kalau musik lu kan bisa kemana-mana, udah gitu pasti uangnya lebih besar gitu. Tapi memang ya balik lagi, ketika gue memilih pekerjaan yang sesuai dengan hati gue, gue cinta, gue suka, meskipun gue harus begadang, gue ngelakuinnya tuh nggak ada beban, jadi nggak capek. Karena lu memang ya itu passion lu menyukainya. Jadi buat lu pun dengan kerjaan sebagai sportcaster harus subuh-subuh atau dini hari siaran pun, ya buat lu itu seperti kayak main kan? Betul banget. Gue sama kayak nongkrong, kayak main, kayak mungkin nongkrong di warung kopi gitu. Jadi gue banyak dikasih pelajaran hidup sama yang namanya sportcaster gitu loh. Ketika lu melakukannya dengan rasa cinta, capek lu tuh hilang. Udah gitu ditambah, lu harus ingat juga, yang pengen ada di posisi lu tuh nggak cuma lu doang, banyak gitu loh. Ada orang yang pengen ada di situ, meskipun uangnya nggak seberapa, tapi cinta untuk melakukan itu. Dan ternyata rasa cinta itu dibayarnya tuh nggak cash di kursi itu, tapi di tempat-tempat yang lain. Contoh, positioning lu kuat, karakter lu jadi kuat. Orang tahu lu punya knowledge tentang sepak bola, dan itu nggak murah, John. Itu butuh proses, itu butuh waktu. Gitu loh. Jadi buat teman-teman nih yang nonton ini nih, gue harap ketika lu udah cinta, lu udah suka melakukan sesuatu, dan lu yakin ini pasti bagus dan bisa memberikan sesuatu buat orang banyak. Sebenarnya berat loh jadi sportcaster. Dia harus mengeluarkan sesuatu informasi yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan, data, fakta, sejarah. Lu ketika salah pasti lu dibully gitu loh. Yang sifatnya data ya atau sejarah. Tapi ketika lu melakukannya itu dengan baik dan benar, itu akan jadi sumber informasi buat banyak orang. Dan artinya lu nggak beda jauh sama news anchor atau pembaca berita. Karena memang kita di situ, lu si presenter sebagai host, sedangkan si komentator sebagai narasumber. Host bertugas untuk mengeluarkan informasi terbaik yang dimiliki oleh narasumber dan harus memberikannya itu kepada masyarakat sepak bola yang lain yang lagi nonton. Jadi menurut gue itu pekerjaan mulia, terus menyenangkan, ya, dan menghasilkan sejauh ini. Iya, betul. Nah, lu belajarnya gimana tuh? Kan biar gimana pun knowledge bola itu kan harus kuat ya, sportcaster ya. Lu belajarnya gimana nih? Ya, itu John. Jadi menurut gue ketika lu udah cinta sama pekerjaan, informasi-informasi yang sulit, yang rumit, data statistik, histori, profil pemain, pelatih, klub, itu datang sendirinya tuh. Itu nempel aja. Lu sekali baca berita itu langsung nempel. Lu sekali dapat informasi yang penting, nempel. Tapi kalau kerjaan itu nggak lu suka, meskipun lu punya belajarnya keras, latihan terus, tapi lu nggak cinta, itu pasti akan beda. Rasanya pasti akan beda. Dan lu ngebawainnya pun pasti akan beda. Betul. Gitu. Main football jadi lebih gampang ketika lu cinta. Betul, setuju. Belajarnya udah pasti. Gue dulu awal pas siaran pertama kali, gue nggak bawa data, John. Jadi si produser gue nanya,
Lu siap siaran? Iya. Udah bikin bahan. Waduh, gue nggak tahu nih. Karena gue nggak di brief saat itu. Sorry, gue nggak di brief. Jadi gue datang aja. Karena gue pikir gue di casting, tapi ternyata gue langsung siaran. Itu yang bikin gue jadi agak sedikit panik. Besokannya pas gue balik lagi, lu besok siaran lagi, tapi lu siapin data-data lu. Udah habis itu gue nyari, mulai dari belajar yang simple-simple lah, data statistik jumlah gol, kebobolan, poin, terus pertandingan terakhir, pemain kunci siapa aja, itu yang akan gue olah jadi pertanyaan dan jadi pembahasan. Kayak gitu. Lu main Football Manager gak? Nah, itu dia. Gue jujur sama games gue nggak begitu suka. Oke. Ya, Football Manager gue sempat main, tapi ternyata kayaknya nggak panjang. Gue tipenya bukan di situ kalau gue lihat. Tapi kalau untuk nonton bola, ngikutin, ya pasti sangat suka. Iya. Karena kan ternyata ada juga orang yang dapat banyak knowledge, informasi yang kadang-kadang remeh, kecil gitu, tapi bisa lu dapetin dari game itu. Karena itu game kan database-nya gila banget ya. Lu bisa tahu-tahu lu karena sering main, atau hafal aja pemain-pemain ini. Yang sama satu lagi nih ya, ketika teman-teman nih di tongkrongannya atau di kumpulannya itu jago banget ngomongin bola, mulai dari profil, data statistik, sejarah, perpindahan klub, uang transfernya segala macam, jago banget ngelotok. Tapi gue yakin lu belum tentu bisa menjabarkan itu, menjelaskan itu, membuat storytelling yang bagus ketika siaran bola. Ketika lu jadi sportcaster, belum tentu, gue jamin. Karena itu banyak kejadian. Bahkan gini, seorang wartawan senior pun ketika bikin tulisannya bagus, tapi pas begitu siaran untuk menyampaikannya secara lisan, disuruh bercerita, itu tidak sebagus dengan tulisannya. Itu banyak contohnya. Jadi buat gue, ketika lu punya skill, lu punya knowledge, ditambah lagi dengan lu bisa menceritakan itu dengan bagus, dengan menarik, lu bisa tuh jadi sportcaster. Setuju. Karena itu udah different skill lagi, itu di different things. Iya. Bener. Nih gini nih ya. Gue kan sering dibilang juga nih, lu bikin podcast jadi podcaster kan gampang, cuman ngomong doang. Gue bilang, kata siapa cuman ngomong doang cuy. Iya, terus ada yang bilang gini, kalau lu undang misalnya kayak lu nih, gue ngundang lu kan artis terkenal kan, public figure kan, pasti lebih gampang lah. Nah, tapi pertanyaannya begini kan, misalnya gini deh, lu bisa mendapatkan seorang public figure buat lu ajak ngobrol jadi guest di podcast lu. Apakah lu bisa ngomong dengan lancar seperti ini nggak? Kadang-kadang kan kalau lu nggak biasa atau lu nggak punya skillnya, ya kayak tadi lu bilang kan, ngomongnya jadi gugup kan, ngomongnya jadi terbata-bata. Yang ada tuh ya, gue pertama kali siaran, jadi gue udah tahu nih data-datanya atau apa, kontekan juga ada. Tapi pas begitu kamera roll 3, 2, 1, action, langsung gue tuh anjir ngeblank. Gimana caranya nih gue ngeluarin data-data yang ada di kepala gue? Iya. Itu buyar semua. Nah buat teman-teman, makanya menurut gue ya lu boleh ngasih masukan, kritik, atau mungkin lu pengen menegur orang-orang yang misalnya lu nggak suka atau itu salah, memperbaiki yang benar, sah-sah aja. Tapi yang mesti lu ingat juga junjung budaya respectful lah menurut gue. Dan kalau kita jadi seorang fans sepak bola yang cerdas, ini gue pengen banget nih ngajak untuk semuanya nih jadi sepak bola yang cerdas. Gue yakin lah kalau orang-orang yang levelnya itu udah senior atau mungkin mengenal sepak bolanya tuh di atas 5 tahun, dia pasti akan lebih tahu. Misalnya pemainnya dikritik, klubnya dikritik, dia tahu gitu loh untuk cara ngebalasnya itu seperti apa. Bukan dengan kata-kata kasar, kata-kata jorok, kata-kata kotor yang menyerang individu. Menurut gue itu jadi nggak cerdas. Lu jadi level fans sepak bola lu adanya grade paling bawah. Gitu. Betul. Menurut gue. Setuju. Gue juga gini, gue demen Real Madrid pun ketika Real Madrid kalah sama Barcelona pun gue sekarang ya udahlah mau gimana ya, memang udah kalah lagi iya kan, lagi gue juga bukan penduduk Madrid, ya udahlah gue cuma fans doang, ya udah
Gue pun punya jersey Barcelona. Ya, nggak masalah kan sebenarnya. Cuman ya mungkin gini kali ya. Kadang-kadang di Indonesia tuh saking terlalu fanatiknya sampai jadi fanatik bodoh jadinya sebenarnya kalau menurut gue. Ultras layar kaca tapi ultras layar kaca nggak jelas. Nggak jelas. Kontribusinya dia buat klub juga nggak ada, iya kan? Betul. Terus udah gitu cintaannya ngerasa kayak punya pemilik klub. Padahal enggak. Iya. Jadi buat gue dia itu jadi gini. Jangan sampai kita dibutakan oleh fanatisme. Ketika lu udah terlalu fanatik dan dibutakan sama itu, pikiran lu yang rasional itu hilang. Jadinya tuh lu kebawa lebih banyak ujungnya sentimen, emosional gitu loh. Dan itu sebenarnya nggak penting, tuh rugiin lu, John. Lu rugi beneran, sumpah. Lu ngeluarin kata-kata kasar gitu loh. Itu juga orang males ngelihatnya. Jujur ya, sekarang tuh orang pasti ingin ngelihatnya yang educated, yang seru. Lu kalaupun lu mau ngasih masukannya yang lucu. Ya kan? Itu akan jauh lebih nyindir gitu loh, satir gitu loh. Satirnya yang keren. Itu menurut gue baru lo top. Iya. Betul. Nah, lu berarti klub favorit lu paling favorit tuh Manchester United, MU? Jujur iya. Gue klub favorit gue MU, tapi tidak serta-merta gue harus menjunjung MU terus. Kadang MU pun gue nggak dukung banyak gitu loh. Lebih kepada lebih kepada protes gue terhadap performa MU aja. Karena iya. Jadi misalnya gini, gue lebih banyak kadang misalnya lawan Everton gitu, lawan Spurs gitu, lawan Leicester. Bisa jadi gue lebih banyak belain dia karena emang mainnya lebih bagus, lebih efektif gitu. Jadi lebih sekarang ini lebih objektif aja melihat permainan. Tapi kalau ditanya gue sukanya ya MU. Tapi berhubung gue udah 11 tahun berkecimpung di sebagai sportcaster, objektivitas gue terhadap sebuah pertandingan itu nggak bikin gue buta. Itu aja sih intinya. Bener. Gue bilang kok waktu gue siaran Inggris sama Itali, emang gue awal tuh gue jago-jagoin Inggris. Gue bilang Inggris begini, sejarah begini, statistik begini. Itali harusnya kehabisan bensin begini, pasti nggak ada satu pemain yang harus diwaspadai. Tapi memang kinerjanya atau performanya Itali di bawah Mancini ini bahaya banget. Pas begitu mereka dapat piala dan juga bisa nahan Inggris, ya gue bilang kok ini Itali emang bagus. Itali itu nggak ada cacat, nggak ada sesuatu yang kurang di eranya Mancini. Itu benar-benar lu sebagai pelatih dengan skuad yang ada tanpa bintang sekelas dulu zamannya Del Piero atau juga Pirlo, Balotelli, itu nyaris nggak ada, tapi dia bisa membuat tim itu jadi sesuatu yang sempurna, atraktif, defensif, kuat, bertenaga, wah keren lah pokoknya. Itu pelatih hebat buat gue. Iya, setuju gue. Dan jadi kan lu juga jadinya setelah pertandingan dia udah jadi santai kan, nggak perlu yang sampai apa tuh istilahnya masuk goa. Baper masuk goa. Baper. Masuk goa dulu. Masuk goa. nggak mau diganggu. Iya. Nggak segitunya gue. Ya gue juga emang kadang ada beberapa netizen yang kesel gue lihat dengan komennya. Tapi itu nggak ngebuat mood gue jadi jelek. Tenang aja kok, lu santai, lu mau ngomong jorok, mau ngomong apa, gue nggak peduli. Iya. Gue nggak peduli. Gitu. Iya. Berarti lu suka MU? Tapi sama satu lagi nih John, satu lagi. Apa nih? Ketika ada yang ngasih masukan seperti itu, jujur, gue senang banget. Atau ada yang kritik gue jujur senang banget. Sangat terbuka gue orangnya. Karena pada intinya ketika gue siaran, artinya mereka mendengarkan gue secara seksama. Ketika kita siaran, itu didengerin, dan itu diambil quote-nya, atau dikritik, itu adalah pujian buat gue. Lu jadi penyiar bola di Indonesia, kebanyakan jadi penyiar bola di Indonesia, itu lebih kepada jadi pemanis. Kenapa gue bilang pemanis? Karena pada intinya orang Indonesia lebih nonton pertandingannya ketimbang ocehannya. Betul. Apalagi sepak bola di luar Indonesia ya. Iya dong. Misalnya Liga Inggris, Liga Champion, Liga apa lagi. Gue lihat tuh jarang orang tuh nonton
komentator sama presenternya yang cermatin banget. Langsung biasanya kebanyakan pertandingannya. Udah main belum? Oh, udah main belum? Iya, bener. Ganti channel biasanya. Channel. Dan makanya gue tuh kenapa kemarin membela dibilang komentator berat sebelah, karena buat gue ketika lu bermain di area aman, orang tuh jadi menurut gue monoton dan mainstream. Lu kalau misalnya lu mau lihat penilaian yang aman, nggak berpihak, lu baca berita aja, gitu loh. Lu baca berita aja. Karena buat gue, ya gue kan maksudnya pengen ngasih sesuatu yang beda aja buat sisi penyiaran aja untuk sepak bola terutama. Lo kalau misalnya, iya tim ini bagus Bung, tapi kurang efektif. Ya sebenarnya tim ini juga efektif, tapi menurut gue, lo main di area aman, orang tuh jadi rancu untuk dengerin ini sebenarnya yang bagus yang mana sih? Udah gitu juga dibilangnya semuanya cuma kurang efektif. Gue bilang what the fuck, mendingan langsung aja bilang ini mainnya bapuk nih, ini bagus, ini baru gitu. Iya, terlalu terlalu diplomatis, terlalu benar kata lu, terlalu aman. Terlalu aman, gak enak buat gue. Iya, benar. Karena jujur ya, kalau podcaster di luar malah contohnya lihat Roy Keane atau siapa, Richard, Rio Ferdinand, dia berhak dia membela timnya gitu loh. Dia pasti akan pro ke timnya gitu kan, dukungannya ke siapa. Tapi tidak serta merta ketika timnya melakukan kesalahan dia nggak kritik, dia pasti kritik. Dia kritik penampilan nih seorang back ini bodoh nih kayak gini-gini. Waktu zaman gua bla 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 bla, itu ngomongan pahitnya keluar. Betul. Gitu. Lupakan kesopan santunan menurut gue ketika lu berbicara dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Ya kalau emang jelek lu akuin. Tapi kalau misalnya pemain ini tidak memberikan kontribusinya yang gede sama timnya padahal lagi laga final, ya lu buat apa lu bilang bagus-bagus karena pemain itu dari klub lu? Kan nggak begitu. Objektif aja. Iya. Nah, lu demen MU siapa nih pemain atau apa momen yang bikin lu jadi wah ini MU, ini tim gua banget nih? Jujur ya, kalau ditanya itu sebenarnya gue sama dengan fans pada umumnya. Ketika tim itu lagi jago-jagonya, pasti lu pertama kali nonton, pasti lu akan milih dia. Awalnya itulah. Lu nggak mungkin, lu lahir, terus langsung lu nonton bola di TV, terus lu nyari tim yang kalah. Gara-gara pemainnya cuma ganteng, atau mungkin pemainnya bagus, atau pemainnya keren. Enggak. Kalau gue ya, karena waktu itu era 90-an, gue mulai ngikutin sepak bolanya Liga Inggris saat itu karena memang kita dicekokinnya Liga Inggris sama Serie A. Sempet sih Serie A gue ya nonton ngikutin Milan gitu. Tapi ternyata Serie A kesananya udah mulai agak goyang, apalagi dengan kasus Calciopoli. Jadi Inggris lebih banyak, udah gue nonton ngikutin MU eranya Ferguson, Cantona yang baru datang, terus juga gue lihat the Class of 92, Beckham, Scholes, Nicky Butt, terus ya mereka banyak pialanya juga. Setelah itu mereka beruntung bersama Ferguson kalau nggak salah 13 gelar kan untuk Liga Inggrisnya. Pokoknya saat itu Ferguson lagi hebat-hebatnya lah. Iya, gitu. Benar. Yang gue suka sama MU. Tapi pas gue tahu kesini pelajarin, ternyata gue pikir emang Ferguson pelatih terhebat MU. Ternyata dengan ini gue agak kurang setuju. Karena ternyata pelatih hebat di MU itu bukan cuma Ferguson. Matt Busby itu salah satu pelatih terhebat. Meskipun tolok ukurnya pelatih itu adalah trofi, tapi Busby itu bukan trofi yang dihadirkan. Semangat dia untuk membuild up tim yang baru saja runtuh karena kecelakaan Munich. Dari kalau nggak salah tahun 58 gitu. Pemain 8 orang meninggal, dia sempat mundurin diri, tapi sama istrinya dibilang, ya coba respect sama pemain-pemain yang udah nggak ada. Akhirnya dia balik lagi, dia bangun lagi, dia dapet kan Piala Eropa saat itu dia untuk klub champion ya kalau nggak salah ya. Iya, Champions League.
tim Champions League tahun Champions League. 60 Champions League pertama kali. Iya, 67 68 gue lupa. 68 kalau nggak salah. 68 iya, 68 kalau nggak salah. Juara dia untuk klub Inggris pertama yang juara champion. Iya. Gitu. Jadi ya pelatih hebat buat gue bukan cuma sekedar menang trofi, tapi dia juga bisa reading ngebangun karakter pemain itu penting. Suntikan motivasi lah. Betul. Sama kayak ya ini gue ngomongin rivalnya Madrid lagi ya. Kayak Barcelona di zaman Johan Cruyff menaruh sebuah pondasi yang sampai sekarang masih dipakai kan. Tapi ya meskipun sekarang pondasinya tuh mulai luntur ya. Iya, mulai luntur bener. Luntur. Ya itulah sepak bola. Menurut gue pasti akan dinamis. Sepak bola itu selalu berkembang, selalu berubah, naik turun pasti ada, diiringin sama generasi, setiap tim yang dimilikinya. Terus udah gitu agak sedikit sulit sekarang menemukan pesepak bola yang punya loyalitas tinggi terhadap satu klub. Ya mungkin kita bakal lihat Messi tetap bertahan di Barcelona. Tapi kan ada juga cibiran-cibiran yang mengatakan Messi kalau nggak di Barcelona belum tentu hebat gitu. Ada beberapa bagian yang ingin minta pembuktian Messi keluar dari Barcelona, lu masih hebat apa enggak? Itu pasti masih ada. Dan itu wajar gitu. Jadi pemain-pemain yang loyal terhadap klub, yang bakal jadi legend dari sebuah klub, itu makin lama makin terkikis buat gue di era industri sepak bola yang sangat berkembang cepat saat ini. Betul. Dan duit selalu bicara sekarang kalau ngomong bola. Iya, betul. Apalagi Real Madrid, menurut gue industri sepak bola paling canggih dan paling sadis di Real Madrid lah, buat gue ya. Tapi itu terbukti, John. Tapi itu terbukti terhadap prestasi, John. Dan jadi gini, buat gue Real Madrid adalah tim yang paling cepat untuk beradaptasi dari kesalahan dan juga kekalahan. Misal, dia kehilangan 1 musim, 2 musim. Tapi habis itu dia rebuild lagi, dia benerin lagi, ganti pelatih, ganti pemain, naik lagi. Champion dapat lagi, misal gitu. Sedangkan tim-tim juara lainnya, tim-tim pernah besar lainnya, itu susah banget untuk bangkit lagi. Lihat aja, AC Milan. Liverpool lama banget. Meskipun sekarang udah mulai ya, udah naik lagi nih. MU nih. Gitu. Jadi Real Madrid adalah bukan salah satu malah menurut gue, satu-satunya tim di dunia, di klub yang paling cepat untuk beradaptasi dan selalu haus akan prestasi. Itu Madrid. Iya. Presidennya juga ini sih, memang orangnya juga ambisius banget sih. Ya nggak bisa disangkal. Itu menurut gue emang DNA-nya Madrid begitu, John. DNA-nya Madrid, ya lu harus prestasi. Dan prestasi dan bisnis. Prestasi di penjualan, di market value-nya, merchandise, segala macam. Dia kan pernah beli yang bikin Los Galacticos. Datengin gila itu hampir semua posisi bintang. Hampir semua posisi bintang gila. Beckham pun sampai didatengin bukan karena kebutuhan pelatih akan kualitas David Beckham di lapangan ya. Tapi lebih kepada kebutuhan marketing and sales untuk penjualan Real Madrid di dunia. Iya. Segitunya. Dan berhasil, bener kan? Berhasil. Madrid jadi klub dari sisi bisnis berhasil, tapi dari prestasi enggak. Iya, betul. Enggak. Gagal kan Galacticos. Beckham di Madrid cuma sekali doang juara La Liga. Iya. Tapi enggak serem-serem banget gitu loh. Ke champion pun nggak juara ya kalau nggak salah ya. Nggak pernah juara. Kan mereka kan kena kutukan itu kan, yang buat desimanya itu lama banget. Baru akhirnya benar-benar bisa pecah telur ya pas zamannya Ancelotti kan. Ancelotti. Itu pun juga ya
ya itu salah satu tim Madrid yang gila juga sih counter attack-nya. Iya, Ronaldo, iya. Gareth Bale, gila semua itu larinya kenceng-kenceng. Figo, siapa? Figo, Ronaldo, Zidane. Beckham, Zidane, Roberto Carlos. Buset, itu value-nya gila, itu bisa beli negara kali itu. Iya, betul. Ya tapi kan akhirnya Zidane kan juga bilang kan, buat apa kita menambahkan cat di mobil Rolls-Royce tapi mesinnya kita ambil, which is Claude Makélélé jadi jual, karena ya itu pertimbangan tidak ada value-nya secara marketing kan dari Perez waktu itu tuh. Iya, iya. Nah, itu salah satu buat gua catatan sejarah dalam industri sepak bola untuk membuat market lebih besar atau penonton sepak bola lebih besar. Iya kan, lu datengin super mega bintangnya dari sepak bola yang ada di dunia, lu datengin dalam satu wadah, jadi sebuah tontonan menarik, tiket lu laku, merchandise lu laku, hak siar lu laku, tim lu jadi sesuatu yang besar, market value-nya mungkin di bursa saham harusnya value-nya Real Madrid naik. Dan itu berkaitan dengan pemasukan, ya kan? Sumber income-nya pasti lebih banyak. Nah, sebenarnya buat gue ini ada catatan menarik juga nih, John, tentang tentang industri sepak bola yang pertama kali membuat citra sepak bola ini adalah tontonan untuk semua kalangan, untuk keluarga. Itu buat gue ya, yang paling berjasa besar adalah FA, Federasi Sepak Bolanya Inggris. Kenapa? Karena waktu itu yang gue tahu ya, tragedi Heysel tahun 84-85 kalau nggak salah Heysel deh. Ya 85. Liverpool Juve. Kecelakaan. Terjadi beberapa fansnya Liverpool pokoknya ada fans sepak bola yang meninggal. Udah gitu Liverpool beserta tim dari Inggris di-ban sama sepak bola dunia, tidak boleh bermain sepak bola selama 5 tahun di level internasional. FA di situ merasa dia menyesal, tapi menyesalnya mereka itu nggak tinggal diam. Mereka meng-create sebuah yang namanya perubahan citra. Yang awalnya citra sepak bola itu maskulin, keras, laki-laki, berantem, hooligans. Diubah sama dia jadi sebuah citra yang lebih menyenangkan. Sejak itu kita bisa lihat sepak bola Liga Inggris mulai ada anak-anak nonton bola, keluarga nonton bola, cewek-cewek cantik nonton bola, bahkan anggota keluarga kerajaan itu nonton bola, ada di stadion. Artinya apa yang pengen dia komunikasikan? Di situ FA melebarkan sayapnya lagi, membangun industri sepak bolanya, liganya, untuk siapa aja berhak untuk menonton sepak bola, dan dinyatakan sepak bola itu aman untuk semua kalangan. Setelah itu, formula itu diambil juga sama FIFA, sama UEFA. Makanya yang kita tonton sepak bola saat ini, kondisinya tuh dari situ. Jadi ada pelajaran yang berarti setelah tragedi Heysel buat gue. Dan itu menarik, dan harusnya sepak bola dunia berterima kasih juga sama itu. Betul. Seingat gue dulu itu ya, bola itu kan nggak kayak sekarang. Penonton dan lapangan itu ada jarak, dan juga nggak ada kayak semacam pagar gitu kan. Seingat gue dulu. Betul. Ya, zaman dulu. Tapi saat itu kursi penonton nggak single seat. Iya, betul. Kayak kursi panjang doang. Nah, bener. Kayak GBK zaman dulu. Iya, bener. Bener. Kursi panjang melingkar. Jadi yang harusnya kapasitasnya misalnya 60.000 itu bisa jadi 90.000. Betul. Over capacity. Bener. Dan kalau gue lihat sekarang sih sebenarnya sepak bola tuh makin kesini ya, apalagi sebenarnya makin mengupdosi ini sih, cara-cara olahraga di Amerika tuh bagaimana membuat itu sebagai sebuah entertainment juga. Kalau Amerika malah udah top, paling jago lah. Iya, bener. Sportainment. Tapi lu perhatiin, bola makin kesini makin makin mulai mencoba mengarah ke situ kan. Iya, unsur-unsur itu ditaruh karena
kita nggak bisa ketika kita pengen membuat sebuah tontonan yang menarik, nah itu ada orang beli tiket itu nggak cuma nonton bola. Makanya sekarang tuh kalau setiap opening ceremony atau mungkin closing itu tuh ada konser musiknya sedikit, ada DJ-nya, ada dancernya, ada apanya. Itu salah satu untuk apa ya namanya, formulanya NFL atau mungkin formulanya olahraganya Amerika dimasukin ke situ. Bukan tidak mungkin loh nanti sepak bola ini akan bisa berkembang, bisa dibikin 4 quarter. Kita nggak pernah tahu. Kayak NBA ya. NBA basket sebenarnya kan pada dasarnya kan cuma 2 babak ya, tapi sama NBA dibikin jadi 4 quarter. 4 quarter. Demi apa? Demi iklan. Betul. Supaya si TV itu yang udah ngambil rights-nya bisa ngeruk duit lebih banyak untuk beli liganya. Udah gitu liganya jadi naik lagi. Semakin banyak istirahat, itu ada sponsor masuk, built-in, terus ada hiburan. Jadi ya kita nggak pernah tahu sepak bola nanti bisa jadi kayak gitu. Sekarang aja kita bisa lihat ada kayak apa, water break atau tiap babak ada water break ya. Iya. Itu nanti lama-lama ya udah deh per 25 menit. 25 menit bisa jadi 100 menit. Kita nggak pernah tahu. Iya. Benar. Ya, mudah-mudahan sih menurut gue ya, bola ini kan makin kesini nih makin ya gue kayak kemarin nih ya, kan sempat dibikin polling kan, siapa yang akan mengisi artis siapa yang akan mengisi ini kan closing ceremony kan, dan akhirnya kan menurut polling akhirnya BTS kan yang paling banyak kan, walaupun gue melihat di Twitter banyak cowok-cowok terutama protes, kenapa harus BTS yang jadi ini, yang ngisi closing ceremony sepak bola, nggak ada korelasi ya. Tapi menurut gue ya this is business, lu mau naikin awareness mau nggak mau lu harus juga bekerja sama dengan IP yang juga kuat, mau nggak mau. Iyalah, karena gini, sepak bola itu udah sekarang menjadi menjadi pemuncak tertinggi untuk olahraga yang digemari di planet ini. Iya kan? Nah, sekarang lu cari yang bisa bersaing dengan olahraga itu, apalagi terutama di partai final, siapa sekarang yang lagi tinggi. Lu nggak mungkin tiba-tiba lu masukin misalnya siapa, grup band apa gitu, misalnya Backstreet Boys itu pada tua-tua, atau mungkin Hanson udah pada tua-tua juga. New Kids on the Block udah lewat. Iya, benar. Bukan eranya lagi. Sekarang di dunia apa eranya? Ya jujur suka nggak suka, memang Korea sekarang jadi pusat industri hiburan yang mau filmnya, mau musiknya, itu jadi perhatian dunia sekarang. Ya otomatis lepas polling aja menang. Iya. Dan gue juga kesel tuh kalau misalnya ada orang yang laki-laki misalnya, ngapain BTS sih, nggak ada hubungan. Ya lo salah sendiri, lo polling nggak? Iya. Jangan-jangan lo nggak polling, cuma komplain doang. Bener. Iya. Nah, terus lah kalau ngomongin industri sepak bola sih buat gue, sekarang gini, dulu kita masih bisa nonton sepak bola itu memang citranya tuh yang maskulin. Lu nonton di belakang gawang tuh, kalau di Inggris tuh ada hooligans yang teriak-teriak gitu loh. Itu padahal tier atau ring 1 ya, yang bagus tier 1 gitu loh. Jadi kalau di Italia ada ultrasnya. Nah sekarang kita nonton bola itu nggak beda jauh kayak nonton konser, John. Ketika pemain lagi aksi individu bagus, tepuk tangan, nyetak gol, tepuk tangan. Tapi tepuk tangannya tuh yang lebih wah. Kalau dulu tuh wah, kita sumpah serapa tuh mampus, wah apalah gitu. Dulu tuh auranya tuh begitu. Gue sempet nonton di Old Trafford waktu itu, sampai gue ketemu bule, gue ada kayak dikasih sentilan sih. Dia bilang gini, John, wah selamat ya, lu dari mana? Lu dari dari Indonesia. Wah selamat ya, lu dapet tiket. Iya. Tapi tahu nggak, gara-gara lu pada datang ke sini,
sepak bola gue sekarang jadi olahraga yang mahal untuk dinikmati. Bagi sebagian orang menganggap kemajuan industri sepak bola saat ini itu membuat orang-orang yang dulunya nonton bola itu murah jadi mahal. Dan itu juga kita rasain sekarang, John, di sini, John. Dulu orang Indonesia nonton bola itu nonton di TV yang gratis. TV-TV nasional, TVRI, RCTI, SCTV. Lu yang penting dapat jangkauannya, nggak perlu pakai TV kabel, lu pakai antena biasa gratis dikasih. Tapi kan harga jual saat itu nggak semahal sekarang. Nah, sekarang persaingan TV teleserial dengan TV kabel dan juga beberapa OTT aplikasi itu bersaing, John. Rebut-rebutan. Siapa yang punya tayangan bagus, yang pasti dapat jaminan penonton banyak, itu harganya tinggi banget. Termasuk Piala Eropa ini. Dan nanti akan ada Piala Dunia. Jadi harga tontonan yang kalian pengen dapat gratis itu nggak mudah. Gue kemarin sempat bikin vlog tentang kenapa sih pertandingan-pertandingan bagus itu nggak tayang. Padahal RCTI udah ngumumin sebagai official broadcaster. Nah, di situ kasih pengertian. Dari sisi marketing, ya wajar lah. TV yang mengambil official broadcaster mengumumkan inilah channel Piala Eropa. Lu bisa nonton di sini. Tapi pas begitu ada beberapa pertandingan yang hilang, kayak Inggris lawan Jerman, Inggris lawan Kroasia, terus sama lupa gua Italia apa Prancis yang hilang tuh di quarter final, lupa gua apa di 16 besar, itu ada yang hilang. Terus mereka pada komplain, pada bilang sampah nih, begini nih, bla-bla, ngakunya ini. Terus gua bilang, sekarang, lu kalau mau nonton paket lengkap atau sepak bola yang berkualitas, nggak mau diganggu, ya lu mesti bayar, lu mesti ngeluarin duit, gitu loh. Di Eropa aja, orang nonton bola tuh bayar. Lu nonton bola di TV, mereka harus berlangganan TV berbayar. Lu nonton bola di kafe, lu harus beli tuh yang namanya minuman sama makanan. Sama satu lagi apa? Lu nonton bola di stadion, ya lu beli tiket. Semuanya bayar, nggak ada yang gratis. Nah, sekarang di Indonesia lagi transisi itu menurut gue. Ini lama-lama, sepak bola itu bukan jadi sesuatu tontonan yang murah, pasti lu harus mahal dengan berbagai macam paket yang ditawarin sama TV-nya ya. Toh kemarin juga kita dikasih paket ada yang murah tuh, menurut gue 25.000, lu bisa nonton selama 1 bulan. Iya. Lu berlangganan, download sekali, terus habis itu lu bayar 25.000, lu bisa nonton tuh full match. Udah gitu, yang lucunya adalah ketika malas sekarang nonton bola bayar, dia tuh orang-orang kayak gitu biasanya nggak tahu aja mereka harus bayar berapa, caranya gimana. Dia ngerasa dibuai sama sepak nonton bola tuh gratis. Sekarang tuh udah nggak kayak gitu. Lu nonton bola gratis di mana? Enggak, itu channel streaming bisa. Dodol, gue bilang, itu streaming lu juga bayar, kuota lu kesedot. Iya kan? Iya. Kuota lu 1 pertandingan kesedot, 2 pertandingan kesedot lagi. Lu kenapa nggak berlangganan aja, ngambil yang paket ini? Nah, udah gitu, mereka nggak tahu yang namanya sistem hak siar. Ketika TV pertama atau perusahaan pertama yang mengambil hak siar itu, maka dari itu turunannya. Setelah itu, dia berhak untuk menentukan partai mana yang akan dia jagain. Atau ini gua nggak jual ya partai ini, yang partai ini aja lo ambil. Gitu. Itu hak dia. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman sekarang ya, yang namanya nonton bola, apalagi nonton bolanya udah kelas dunia, kita siap-siap untuk bertransisi yang dulunya gratis dan harus siap berbayar. Dan itu salah satu cara kita untuk menghargai tontonan berkualitas, pantesan pemain bola mahal, sama untuk menghidupi perusahaan TV-nya yang udah menyiarkan tontonan kita. Betul. Karena kan omsetnya TV teleserial itu dari iklan, sedangkan TV kabel atau TV berbayar itu omsetnya dari mana? Ya dari pemasukan jumlah member yang berlangganan. Gitu. Makanya di TV kayak Mola, Bein Sport, Fox Sport itu kan nggak ada iklan. Bener. Ya, setuju sih. Sebenarnya
justru dengan lu membayar ya sebenarnya 25.000 kan nggak mahal ya kemarin ya untuk sebulan nonton full Piala Eropa ya. Ya, lu mendapatkan banyak privilege sebenarnya dibandingkan lu nonton di TV terestrial ya kayak tadi yang kita bahas ya. Karena ya biar gimana pun lu TV terestrial dan lu bilang juga ada iklan. Iklannya pasti banyak mau nggak mau. Pasti banyak. Pilihan. Bener. Dan menurutku sekarang pun trennya makin ke sini orang akan makin terbiasa sih. Kayak contoh misalnya gini deh Netflix. Ya kan? Orang mulai ini kan bayar tiap bulan buat nonton OTT. Ya gue bayar, gue bisa nonton film seberapa banyak pun terserah gue gitu. Dan kebiasaannya makin kesini makin kelihatan. Dan menurut gue sih pelan-pelan ya kita dapat kualitas, kita dapat privilege juga nggak ada iklan segala macam. Menurut gue sih akan bakal berkembang sih menurut gue ini. Tinggal ya orang-orang seperti itu aja yang ya udah lu kalau memang masih mau begitu juga ya lu nggak akan dapat apa-apa ya paling ujung-ujungnya mereka cari bajakan tapi ya udahlah mau kita harapin dari apa dari orang-orang kayak gitu. Nggak apa-apa, itu namanya proses untuk menuju yang sadar akan industri sepak bola. Nanti lama-lama mereka juga bisa tercerahkan gitu loh sama teman sama yang lain. Bener. Iya. Lagian sebenarnya gini, kalau misalnya let's say gini ya, 25.000 kemarin sebulan. Lu kan patungan sama temen lu pun sebenarnya bisa kan. Biasa kan bola nonton bareng kan. Iya, lu beli kuota aja buat TikTok, buat Instagram lu bisa, masa lu nggak bisa beli paket itu? Iya, harusnya bisa banget kok. Bisa banget. Iya. Wah, ini kita ngobrol bola jadi panjang nih. Panjang, gue jujur senang banget kalau ngomongin industri sepak bola, perkembangan gitu, apalagi ya sepak bola nasional juga sebenarnya. Kalau gue gemes dengan dengan ekosistemnya aja, tapi kalau untuk masalah tim, klub, gue nggak begitu ngikutin perjalanan mereka. Tapi yang jelas kalau untuk timnas, ya cuma sekedar harapan saat ini, harapan untuk selalu ada, bangkit, harapan untuk selalu menang, tapi baru sekedar harapan. Tapi yang jelas ternyata orang Indonesia baru sekedar bangsa penonton sepak bola, belum bangsa sepak bola. Meskipun dengan 260 juta jiwa, pasti ada idiom yang mengatakan, lu masa nggak bisa sih nemuin 11 orang yang bisa main bola? Itu tuh idiom itu tuh menurut gue tuh harus dihancurin gitu. Lu nggak semudah itu, Ferguson. Bener. Lu cuma bilang lu nggak bisa nemuin 11 orang yang bisa main bola di lapangan. Bukan begitu caranya. Semua itu ada yang namanya, gue nyebutnya selalu bilang ekosistem lah. Ekosistem itu mulai dari pembinaan, mulai dari sama aja dengan pembibitan, terus perawatan, terus kalau udah dirawat artinya lu harus punya liga yang berkualitas. Ketika liga yang berkualitas, lu baru bicara dengan yang namanya timnas baru lu bisa bicara yang namanya prestasi atau medali. Tapi selama lu nggak punya paket lengkap itu, emangnya durian runtuh tanpa ditanam? Kan nggak mungkin juga. Bener. Atau mungkin misalnya gini, bukan salah sih, lebih tepatnya emangnya lu nanam mangga, lu nggak mesti kasih bibit, kasih pupuk, lu siram. Lu sama aja nunggu durian runtuh itu sih, dan itu susah nggak gampang. Betul. Kayak kemarin gue pas lagi podcast sama Yayan Tumena, dia juga bilang sama tuh concern sama kayak lu. Masa dari 260 juta orang nggak bisa mencari 11 orang yang bisa bermain bola yang baik dan benar? Ya tapi gimana caranya kalau mereka bisa bermain bola baik dan benar, nggak ada yang ngelatih bagaimana caranya bermain bola yang baik dan benar. Pelatihnya yang bagus aja nggak ada. Ya gimana bisa tiba-tiba muncul kan? Dan ini itu sebetulnya secara ekosistem buat gua nggak ada. Belum bisa tercipta ekosistem yang bagus. Pasti akan jadi ini lempar-lemparan bola antara federasi dengan pemerintah. Karena pasti federasi lebih fokus kepada pro atletnya, terus liganya, timnasnya. Sedangkan pemerintah harusnya fokus kepada pembinaan. Nah, selama ini Kementerian Olahraga itu bukan salah satu kementerian yang strategis atau cukup kuat
didengar untuk saat ini kalau buat gue ya. Powernya itu masih kalah jauh dengan misalnya Menteri Pertahanan, Menteri Ekonomi, Menteri apalagi Luar Negeri, Menteri apalagi ya masih apa ya, peranannya itu ketika nanti ada multi event, Asian Games, SEA Games, baru tuh fokus ke situ. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada apa-apa kayak sekarang, nggak ada tuh fokus-fokusnya. Ya semua mata tertuju sama yang lain sih. Memang sekarang tuh eranya lagi pandemi, semua lagi prihatin. Tapi buat gua harusnya tetap kementerian dan federasi ini harus bisa terjalin kerjasama yang bagus. Selama kalau mereka nggak bisa kerjasama yang bagus, ya jangan berharap lu punya prestasi yang bagus. Kadang-kadang gue juga kesel ngelihat berita yang tiba-tiba Asian Games ini target ya 7 emas, target ini 10 emas, 30 emas. Ngerasa ngedidik nggak? Ngerasa nanam nggak? Tiba-tiba masa petik. Iya. Dan kadang-kadang atlet pun juga harus keluar duit sendiri kalau mau ikut turnamennya. Ya, ya itulah gue bilang. Aduh. Gawat kan? Gawat. Cari sponsor sendiri pontang-panting, kalau nggak ada ya udah nekat pergi sendiri, tapi nggak dapat penginapan yang layak. Ya gimana akhirnya mau tandingnya bagus? Penginapannya aja nggak layak. Bahkan gue pernah itu aja sebelum tinggalnya di bedeng. Itu sama aja si atlet sebelum perang udah kalah duluan. Udah kalah duluan. Kalah fasilitas, kalah makanan. Masalah kesadaran akan nutrisi dan gizi aja untuk atlet itu masih rendah kita. Lu tau nggak pas kemarin Asian Games di ini ya, di Indonesia 2018 kan di Jakarta sama Palembang kan. Ada satu timnas cabang olahraga ini, dia harus mengalah mencari hotel sendiri karena dia nggak dapat jatah kamar di Wisma Atlet. Timnas kita loh. Gue sampai bilang begini, harusnya kita sebagai tuan rumah, kita kan punya ini dong, kita punya advantage kan, kita punya keuntungan untuk mengatur pokoknya sebagian mana tuan rumah, tim tuan rumah itu mendapatkan benefit lebih banyak dibandingin tim yang bukan tuan rumah dong. Biasa kan begitu. Sedangkan ini enggak. Tim tamu dimanjain, sedangkan tim kita sendiri harus cari hotel sendiri. Karena kenapa? Wisma Atletnya udah penuh. Ya, balik lagi. Kita lebih cocok jadi IO ternyata. Iya, bener. Kita ini lebih cocok jadi IO. Kalau kayak gitu kan, biar image tuan rumahnya bagus, acaranya berjalan lancar, pesertanya happy, yang tahu busuk-busuknya udah kita aja, orang belakang, orang dapur. Itu kan IO banget. Makanya gue sampai gini, gue bilang dia gini, kalau lu tahu cerita Michael Jordan tuh pernah ada satu namanya, media menyebutnya the flu game, karena Michael Jordan pas lagi tanding final lawan Utah Jazz itu dibilang sedang menderita flu, padahal setelah dia akhirnya cerita di The Last Dance di ini kan dokumenter di Netflix itu, sebenarnya dia nggak flu, dia tuh lagi keracunan makanan di hotel di Utah. Iya kan? Waktu Utah apa Detroit sih? Utah ya? Iya, dia keracunan makanan. Karena itu kan. Keracunan makanan pizza kan? Pizza, iya kan? Saking itunya kan. Saking... Itu konspirasi tuh, John. Karena satu kota itu benar-benar tutup dan cuma ada satu yang delivery dan itu yang nganterin makanan. Iya. Ya, karena dia tahu kebiasaannya Jordan, malam itu suka lapar, ngemil. Ya, tapi kita menggambarkan kan, si tuan rumah ini emang ingin memanfaatkan supaya tim tamu ini kalah. Ya, caranya gimana? Bikin si superstar tim lawannya ini, tim tamunya ini nggak bisa optimal main. Gila ya, tuh keren banget cerita tuh, sumpah. Inspired banget tuh cerita tuh. Iya, sakit kan sampai sebegitunya loh. Sakit. Tapi ya makanya kalau pas kemarin gue diceritain kayak begitu, gue jadi mikir, aduh, ini kita kenapa ya malah kayak begitu ya? Ya mungkin benar kata lu sih, kita nih memang negara IO ya. negara seremonial. Negara seremonial udah. Cuma sama ini, menurut gue sama apa ya? Kan salah satu ngebentuk karakter bangsa itu sebenarnya lewat olahraga tuh bisa banget gitu. Ketika lu bisa mendengarkan lagu kebangsaan di negara penyelenggara, bendera lu dikibarin, itu bisa melalui atlet sama kunjungan kepala negara.
Nah, yang paling sebenarnya buat bisa dikonsumsi oleh orang banyak itu kan pasti dari atlet, karena itu ada sisi hiburannya, ada olahraganya. Kalau kepala negara, yang pun kita masih bisa hitung berapa kali sih. Tapi kalau pas lagi ada misalnya Thomas Cup, Uber Cup, lalu All England, atau mungkin Asian Games, SEA Games, itu untuk memunculkan jiwa nasionalisme untuk generasi muda saat ini, itu penting buat gua. Dan sebenarnya nggak cuma dari itu. Lu lihat Amerika saking pendoktrinisasinya kencang terhadap nasionalisme, dia bahkan sampai ke film pun dihajar bendera Amerika. Itu bendera shot bendera Amerika. Lu lihat ya, American Sniper, terus lagi Armageddon, terus apa Mission Impossible, atau mungkin yang lain. Itu kita kita akan selalu disuguhin yang namanya shot bendera Amerika berkibar, pahlawan, heroik, nasionalisme. Lu dari sisi tontonan itu, lu pasti keluar dari stadion lu ngerasa bangga jadi orang Amerika. Gila ya, bangsa gue gede banget ya, keren banget ya. Perang lawan itu, sampai film perang Vietnam Amerika menang. Iya, di Rambo. Ya. Bener. Padahal kenyataannya kalah ya. Kenyataan kalah. Vietnam kalah dia. Jadi itu olahraga itu kita bisa banget. Jadi gini, concern buat pemerintah tuh sebenarnya itu aja. Lu ketika ngeluarin duit APBN untuk olahraga, ya achieve-nya itu setidaknya rasa nasionalisme orang Indonesia terhadap negaranya sendiri bangga. Kita nih selama ini nonton Piala Dunia, Piala Eropa, itu selalu mendukung negara lain. Tapi Piala Dunia aja deh, Piala Dunia atau Olimpiade, lu nonton bola pasti akan dukung negara lain. Nah, kapan kita bisa nonton Piala Dunia atau Piala Eropa itu ngedukung negara kita sendiri? Datang jauh-jauh ke Qatar bawa bendera Indonesia. Wow, dari mana Indonesia dukung? Ya pasti Indonesia. Kalau sekarang kan masih banyak orang Indonesia nonton apa? Piala Dunia dong. Wis, belain apa? Inggris, Jerman, Brazil, apa ini? Wah. Bener. Jadi identitas kita itu kita masih krisis sebenarnya. Jujur gua pun jadi fansnya Inggris ya karena ya kan Indonesia belum bisa menembus Piala Dunia. Itu. Bener. Ngapain kalau lagi nonton Piala Dunia kita bawa bendera Indonesia, ya timnya nggak ada. Ya itu dia. Iya kan? Kadang-kadang juga suka satir ketika kita nonton Piala Dunia. Lu dari mana? Dari Indonesia. Oh iya. Emang negara lu masuk? Enggak. Ya terus lu ngapain? Gue mau nonton, belain siapa? Pasti gitu. Aneh buat mereka. Iya. Ya. Semoga sih ya, gue sih masih berharap sih one day sepak bola Indonesia itu bisa inilah, at least di Asia dulu lah ya kita bisa inilah ya punya. Jangan Asia John, Asia Tenggara ya dulu. Iya Asia Tenggara. Thailand, Singapura, Vietnam. Asia Tenggara dulu. Sepak bola Asia aja sekarang kita lihat Korea aja bisa punya superstar kayak Son Heung-min kan. Ya. Heung-min Son ya. Kita nggak usah ngomongin superstar, lebih prestasi junior aja dulu, AFF atau mungkin ngomongin Piala Dunia U9 U21, ya kan? Itu ngomongin situ aja dulu, sanggup nggak? Belum sanggup, nggak usah ngomongin yang levelnya luar lah. Makanya ketika tim nasional itu naik turun, ya anggap aja itu sebuah proses, tapi kinerja mereka itu akan sangat berpengaruh yang namanya federasi, keputusan sama peraturan federasi yang mereka berikan. Jadi ini harus jadi satu kesatuan, nggak cuma sekedar lu lihat pemainnya doang. Federasi udah ngelakuin apa terhadap sepak bola Indonesia? Apakah kompetisinya udah bergizi? I don't think so. Dan kalau lu lihat timnas Indonesia yang under 19, under 21 tadi kan mereka
beberapa kali sebenarnya kan sempat ini ya, sempat juara, sempat berprestasi ya. Tapi setelah akhirnya mereka masuk usia senior nih, udah tuh hilang semua. Hilang, betul. Karena mereka itu nggak dijagain. Kita itu nggak punya kompetisi yang bertahap, yang memang bertahapnya itu lama-lama makin bagus gitu. Ini junior bagus, kompetisi liga berapanya berantakan, liga utamanya misalnya liga yang paling atasnya bagus, tapi ternyata buat gue tuh bagusnya itu seperti fenomena tahu bulat saat pertama kali muncul, rame doang tapi nggak bervitamin. Rame tapi nggak bervitamin. Gitu. Iya. Lu kalau punya ngerasa liga lu bagus, rame, ratingnya tinggi, itu harusnya jadi kualitas sepak bola Indonesia naik lagi, dan itu berpengaruh sama permainannya, terus skill individu pemainnya, terus juga pembinaannya, regenerasi pemain-pemainnya. Ini kan kalau di luar negeri tuh ya, kalau timnas sekelas misalnya Italia, Inggris, kan nggak mungkin Mancini itu ngajarin passing lagi, nggak mungkin. Iya. Ayo lo latihan passing gitu, ayo passing-passing. Lebih udah ke permainan gitu. Lo latihan passing, fisik, itu sebenarnya di klub. Bener. Kan banyak kan pelatih asing yang menanganin timnas kan juga protes sama itu kan. Masa gue harus ngelatih passing lagi buat ini pemain timnas? Iya, enggak di situ harusnya. Berarti kan ada yang salah. Iya. Dengan konsep sepak bola kita. Makanya kadang gue mikir gini, even mau sekelas Ferguson, Mourinho pun kalau disuruh ngelatih timnas Indonesia pun juga nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Susah. Karena itu satu paket, John. Perubahan itu harusnya ada satu paket. Mulai dari pembinaan yang benar, pembibitannya yang benar, liganya yang benar, nanti baru bicara tentang kualitas timnas gitu. Lu lihat aja Jerman aja sepak bolanya yang seperti itu masih pernah sempat kehilangan regenerasi. Benar. Setelah eranya Klinsmann dan Lothar Matthäus ya, iya. Iya. Oliver Bierhoff, gone di situ. Baru bisa bangkit lagi ya setelah ini era-era ada Mesut Ozil, ada ini kan Klose, ya, Thomas Muller segala macam. Muller. Gitu. Bener. Ini nggak mau ikutan beli klub juga, John. Klub Liga Indonesia. Ampun. Salam respect aja sama teman-teman yang punya klub. Selamat berjuang, selamat menemukan passion baru, dan mudah-mudahan ikhlas menjalaninya. Oke deh. Ya, ini kalau kita terusin lagi nih nggak akan habisin kalau ngomongin bola sih. Waduh, banyak. Iya, apalagi ngobrolnya sama lu yang juga profesi sebagai podcaster, pasti akan panjang banget nih ngobrolannya. Kita nggak akan kelar-kelar podcastnya. Anyway, udah 1/2 jam kita ngobrol nih. Ya, mungkin kita harus tutup di sini kali ya. Tapi anyway, gue thank you banget loh buat waktunya Ibnu Jamil, si mantap John ini nih. Dan ternyata dia nggak cuman hanya sekedar podcaster ya. Kalau orang kan balik lagi kayak tadi sempat kita bahas, orang banyak berpikir podcaster ya apa sih, cuman komentator bola doang. Tapi ternyata pemikiran dia, ilmu dia, knowledge dia, dan concern dia terhadap sepak bola nasional sendiri pun ternyata ya juga deep, juga dalam, nggak yang cuman hanya kayak tadi kita bahas ya, cuman asal ngomong doang. So anyway, gue jadi ngelihat ternyata lu ini memang orang yang mau belajar, dan lu memang akhirnya praktekin, dan akhirnya itu menjadikan diri lu seperti sekarang sih. Iya, itu dia. It's really... Pokoknya ketika lu udah terjun, ya lu harus siap basah, dan harus basah. Jangan cuma sekedar kena air, tapi ya lu harus basah. Kalau bisa basah kuyup. Totalitas gitu. Kan jadinya. Total udah. Enak kok ketika lu menemukan kata total dan cinta, udahlah lu pasti ngejalanin enak. Mantap, John. Hasil akhir nanti aja, John, bicaranya. Hasil akhir nanti aja bicaranya. Yang penting lu nikmatin prosesnya, lu jalanin.
lu yakin kalau sesuatu itu akan bisa membuat lu happy, lakuin. Dan yang paling penting, jangan pernah lu membuat susah orang lain. Yes, setuju. Gitu. Selama lu nggak bikin susah orang lain, lakuin. Bodoh amat lu dibilang apa, kayak ketinggalan zaman, atau sok dibilang apa. Waduh, gila. Ini ya, era digital, ledakan digital itu membuat kita supaya kita lebih mandiri dan bisa lebih kreatif lagi. Orang yang kreatif dan orang yang mau bekerja keras, pasti dia akan dapat tempat. Dia akan dapat tempat. Betul. Itu masalah konsistensi dan cuma waktu. Ketika kesempatan sama kesiapan itu ketemu, ya, persiapan kita itu matang ketemu, nah itu loh namanya luck. Jadi luck itu sebenarnya bisa diciptakan. Betul. Karena nanti pasti akan ada momentumnya yang kita harus ambil, dan ya ketika datang, lu jangan sia-siain. Betul, setuju. Itu benar. Oke deh, thank you banget sekali lagi buat Ibnu Jamil. Yap. Mantap John. Ini podcast full ngomongin bola, olahraga. Siap. Ya. Tapi gue senang banget bisa ngobrol tentang bola sama lu sih. Anytime John. Biasa nonton juga kalau lu di itu siaran langsung di TV, sekarang ngobrol langsung. Mantap pokoknya. Iya. Dan buat teman-teman, gue mau minta maaf kalau ada perkataan gue yang tidak bikin kuping kalian nyaman atau mata kalian nyaman, tapi setidaknya gue hanya ingin memberikan sesuatu yang jujur sama kalian tentang apa yang gue punya, apa yang gue rasa, karena gue balik lagi, gue adalah seorang manusia yang punya rasa untuk memberikan komentar apa yang ada di lapangan dan terjadi. Tapi ketika itu sudah menjadi sebuah kesimpulan, sebisa mungkin gue akan tetap objektif, apapun itu penilaiannya. Kalau tim itu gue bilang jelek, pasti akan gue bilang jelek. Tim itu gue bilang bagus, pasti akan gue bilang bagus. Gue nggak peduli tim itu gue suka atau enggak. Mantap. Oke deh, thank you sekali lagi buat Ibnu Jamil. Kita close episode podcast kali ini. Gua Andri dan Ibnu Jamil mohon pamit. Kita jumpa lagi di episode podcast Talk to Talk berikutnya. Bye. Bye. Stay safe. Always happy.